Halo, willkommen. Selamat datang di channel Dini and Juju. Halo semuanya, Apa ketemu kabar? lagi Ketemu lagi dengan Dini and Juju. Juju and Dini. Dini. Ya, Mbak Jo. Aku jadi inget Mama barusan. Kenapa? Mama tuh suka beli air kelapa muda untuk menoksik badan gitu aja. Menoksik? Untuk Detox. Nah, lagi gue mau ngomong detox kenapa menoksik? Kan meracuni badan berarti menoksik. Iya, Untuk detox. untuk detox gitu. Gitu biar racun-racun yang ada di seluruh tubuh itu luntur. Gitu. Oh, berarti kalau kita ketemu toxic people, ya orang-orang toxic itu kita minum air kelapa aja. Biar netral. Biar aja. langsung netral. Biar Atau kalau enggak minum susu yang banyak katanya. Oh iya. Untuk ngilangin racun. Iya, untuk ngilangin racun bisa. Jadi kalau lagi di tempat kerja ada temen yang toksik banget atau punya pacar toksik, punya keluarga toksik, minum susu ya. Selain bisa menetralkan racun, juga bisa memperkuat tulang dan gigi. Benar-benar bisa lebih sehat juga. Apaan gitu. sih ini jadinya? Kita kayak vlog-vlog kesehatan gitu lah. Iya. Nggak, jadi kita mau ngomongin tentang toxic people sebenarnya. Pernah punya pengalaman ketemu toxic people, Din? Pernah. Iya, everybody. Semuanya pasti pernah. Karena hidup itu kan pasti nggak cuma senang aja, Mbak Jo. Pasti kita juga ketemu. Hidup itu nggak selalu ketemu orang baik, kadang juga ketemu orang yang nyebelin, yang menguras energi kita dan physically juga physically and mentally, ya gitulah. Gitulah, pasti ada. Kalau menurut definisi kamu sendiri toxic people tuh yang kayak gimana, Din? Iya, tadi kan aku ke bola dan kebalik gitu kan. Kebola dengan detox gitu. Jadi maksud aku mau ngomong detox tapi toxic gitu. Jadi toxic itu racun, bukan Mbak Jo. Kata toxic sendiri itu berarti racun. Jadi orang itu tuh ya racun gitu. Racun dunia. Wanita racun dunia gitu. Itu buat laki-laki yang nggak bisa ini aja sih, nggak bisa. Itu kan lagunya Changcuters. Yang nggak bisa mengendalikan wanita, akhirnya dia bilang wanita tuh racun dunia gitu. Padahal semua juga bisa racun. Nggak, menurut kamu toxic people itu yang seperti apa? Toxic people itu yang dia itu yang meracuni aku, Mbak Jo, physically dan mentally gitu. Contohnya? Bingung sebenarnya ya? Enggak, iya sih. Apa misalnya aku kalau misalnya udah itu udah gitu, maksudnya nggak yang terus gitu. Tapi aku pernah gitu. Nah ini aku lagi mengingat-ingat gimananya gitu detailnya. Baju dulu deh. Menurut aku toxic people itu orang-orang yang suka mengecilkan hati orang lain. Jadi misalnya ada orang yang mau maju nih, terus menyampaikan pemikirannya, menyampaikan cita-citanya. Terus dengan sadar mereka itu bilang, aduh nggak usah tinggi-tinggi kalau mimpi lah, nggak usah gitu-gitulah. Itu namanya mengecilkan mimpi, mengecilkan mental kita untuk maju. Jadi dia nggak support gitu loh, kayak gitu. Terus misalnya kayak suka memanfaatkan kita, misalnya kadang-kadang tuh dalam sebuah pertemanan ada pihak yang memberi, tapi nggak pernah menerima gitu. Padahal take and give kan harusnya, itu toxic. Atau yang paling obvious banget sih yang ngomongin kejelekan kita di belakang kita, atau memfitnah, atau berkata buruk tentang kita ya. Biasa sih itu, kita nggak perlu kaget ada orang-orang yang seperti itu ya. Biasa banget soalnya kayak gitu. Jadi kayak yang bener itu jangan meminta orang untuk baik semua, tapi bagaimana hati kita aja mengelola itu gitu. Jangan minta beban yang ringan, tapi kita minta pundak yang kuat aja gitu. Nggak apa-apa bebannya mau sebanyak apa, mau ketemu orang setoksik apa, yang penting kitanya mentalnya kuat gitu. Mendoanya itu minta ke Allah itu bukan kita mendoakan dia agar lebih jelek gitu ya, mendoakan kejelekan untuk dia gitu. Enggak, tapi minta pundak kita dikuatin gitu. Biar hati kita dikuatkan. Hati kita dikuatkan. Biar ketemu orang-orang seperti itu tuh fine. Yes, atau at least kita bisa bertahan gitu loh, meskipun kita nggak fine gitu kan. Ya pasti kan kalau misalnya tadi contohnya mimpinya dikecilkan atau orang itu tuh ketahuan ngomong kita di belakang gitu kan, pasti kita kecewa, sialan kayak gitu lah. Ekspresi pertamanya at least kayak gitu. Nah tapi nggak apa-apa, at least itu tuh ya udah gitu, karena aku sudah berdoa ini, sudah gitu kayak gitu sih. Jadi aku pernah sih Mbak Jo kayak gitu, aku barusan ingat
dulu waktu aku kuliah ya. Ini karena dia adik kelas aku sih gitu. Ya kita biasa lah ya, namanya juga organisasi di BEM itu lah Maju ada yang ini. Nah dia nggak suka ngomongin itu di belakang. Nah aku tahu gitu. Nggak pinternya dia ketahuan aku ngomonginnya. Terus karena waktu itu lagi hektik-hektiknya ya, apa namanya kegiatan segala macam gitu. Aku wirawiri gitu Maju. Kesana kemari gitu. Ya udahlah ya. Selesai itu aku panggil dia, kita ngobrol gitu. Aku beli es teh gitu. Dia sih santai ya Mbak Ju. Santainya itu tapi kayak yang agak gelisah gitu karena di hari yang sama. Dia ngerasa. Karena di hari yang sama gitu. Aku nggak nunggu besok gitu. Tapi aku nunggu kegiatan aku selesai gitu. Soalnya biar pikiran aku juga calm down gitu. Nggak yang langsung aku aku ajak ketemu ngobrol gitu nggak. Udah ya, udah selesai. Aku beli minum gitu. Terus aku ngomong pelan-pelan Mbak Ju. Pertama basa-basi segala macam terus langsung des gitu. Langsung aku tanyain gitu, kalau misalnya nggak suka sama saya ngomong aja langsung sama saya gitu. Dia langsung merah Baju, dia yang kayak keringet dingin keluar gitu. Maaf ya kalau misalnya saya ngomongnya langsung to the point kayak gini, soalnya dari tadi sebenarnya basa-basi itu saya nggak bisa gitu. Cuman ya saya nggak enak aja langsung ngomong sama kamu gitu. Ya Allah Baju, aku masih mengingat dengan jelas gimana ekspresi dia. Gitu. Tapi aku ngomongnya baik-baik sih meskipun itu jutek ya. Meskipun itu jutek tapi aku kayak ngomongnya tuh baik-baik, nggak yang kamu gini. Nah gitu lah. Aku ajak dia ngobrol, aku beliin dia es teh gitu, aku beliin dia jajan gitu. Apa namanya? Itu jajanan, penting juga gitu. Cara menyampaikan tuh penting. Sesuatu yang baik kalau disampaikan dengan cara yang buruk, feedbacknya akan buruk gitu. Sesuatu yang buruk disampaikan dengan cara yang baik-baik akan lebih baik daripada dengan cara yang kurang baik. Nah kalau tadi kan contoh aku yang dia ngomongin aku di belakang terus aku ajakin ngobrol ya Mbak Ju. Terus kamu ngomong langsung di depan gitu. Aku ngomong langsung aku gentle gitu. Aku gentle ngomong langsung di depan gimana maunya. Aku mohon maaf nih kalau misalnya aku yang salah gitu. Tapi ngomong mohon maafnya, mohon maaf ya kalau misalnya gitu. Aku kayak sebel gitu. Tapi ya udah sih, udah nah, selesai. Nah itu memang yang toxic people tuh ada beberapa macam sih Din. Ada yang terang-terangan di depan ya, ngomong langsung kayak nggak suka lah, yang berantem langsung sekalian berantem. Nah ada yang pelan-pelan tapi nusuk, ucapannya nusuk. Padahal intonasinya sih rendah gitu, tapi sakit yang dia omongin. Bener. Itu ada langsung kayak ngomong gitu. Di depan, tapi itu pelan gitu, terus itu langsung jep gitu kan. Nah, untuk tipe-tipe yang ngomong langsung di depan dan langsung berantem di depan itu biasanya nih ya, Din, biasanya lah di kampung halaman saya, Din. Banyak orang tuh kalau udah berantem ya berantem gitu loh. Jadi nggak ada namanya nusuk dari belakang. Kalau nggak cocok nggak apa, kadang tuh sampai adu mulut kayak, bukan ciuman ya maksudnya ya, adu mulut yang marah-marahan. Saling teriak-teriakan, lempar-lemparan piring misalnya kayak gitu. Ibaratnya kayak gitu. Itu yang dari depan ya langsung ya. Kalau ibaratnya kalau perang itu langsung lah ya, face to face, head to head. Tangan ketemu tangan gitu kan, senjata ketemu senjata gitu. Nah yang ini yang agak berat itu yang di belakang itu, aduh. Sour sih itu. Tapi aku juga toxic juga sih, Din. Aku toxic tapi aku nggak ngomongin di belakang juga sih Baju. Aku nggak pernah ngapain. Kecuali kayak yang cuman nyinyirin misalnya ya. Oh iya, aku nyinyir banget. Aku nyinyir kalau itu sama Mbak. Apalagi kalau misalnya ketemu Mbak gitu. Mbak aku misalnya Mbak Juju, ada Mbak aku satu lagi. Atau ketemu adik sepupu aku. Nah, ya Allah ya. Itu aku nyinyir. Sama juga ya, kita sama-sama toxic. Sama-sama beracun ternyata. Tapi kan ngomonginnya sebatas, cuman gitu doang, nggak yang apa ya, intentionally gitu, ingin menyakiti gitu, no. Gitu. Ya cuman, ya cewek tuh kalau nggak gosip tuh gak cewek gitu loh Mbak. Menurut aku ya, apapun tuh bisa jadi omongan soalnya kalau cewek tuh. Benar. Nah kayak gitu, aku nggak normalizing people gossiping others gitu ya, aku nggak menormalisasi itu, tapi ya ini habit kita aja gitu. Kalau misalnya cewek itu pasti, nggak cewek aja, cowok juga sering kok gitu ngomongin apa gitu jadi bahan bercandaan segala macam, tapi kan itu tidak intentionally untuk menyakiti orang tersebut gitu loh.
Tapi aku pernah intentionally pengen menyakiti sih. Oh, enggak. Untuk netizen yang kadang-kadang tuh Oh iya netizen, benar. ada komentar-komentar yang kurang enak di Ceceromate Kitchen itu. Kadang saya bikinin status lah, terus nanti saya dibully juga tuh. Tapi bodo amat gitu. Yang penting kalau kita sudah punya follower, kita punya ibaratnya punya power ya untuk menyerang balik gitu. Selama kita bener itu kenapa enggak gitu mikirnya kadang seperti itu. Tapi ternyata netizen kan enggak kayak gitu mikirnya, dibilangnya baper lah, yang kayak itu aja diladenin lah yang sebagainya. Ya udah berarti di sini ternyata saya yang toksik gitu. Jangan menyalahkan netizen ya, saya mikirnya gitu juga. Tapi kalau itu aku pernah Maju ada. Maju tau Gita Saf kan yang kemarin kita pernah bahas dikit. Nah, itu tuh yang barusan Mbak Juju ceritakan, Gita Saf pernah melakukan hal itu dan dia diserang dulu baru dia nyerang gitu. Iya, nggak mungkin ada influencer yang tiba-tiba nyerang netizen, itu nggak mungkin banget. Iya, dia diserang dulu dengan sebegitu apa ya, kerasnya akhirnya dia ngomong tuh gitu. Nah dia itu modelnya yang nggak bisa melupakan, sampai dicatat loh dia itu, dia nggak melupakan siapapun orang yang pernah nyerang dia gitu, intentionally gitu. Saya capture komentar-komentar buruk, capture dan saya simpan, dan itu jadi motivasi. Suatu hari saya akan membuktikan proof that they are wrong gitu loh, seperti itu. Nah, kita tuh pernah melakukan hal yang sama, jadi dia serang balik Maju gitu. Bahkan dia pernah ngomong juga kalau dia itu exhausted, very exhausted. Sangat-sangat apa ya, overwhelming, lelah gitu, overwhelming dengan semua serangan-serangan itu gitu. Dan dia nggak kuat nge-encounter itu. Ada waktu itu dia kan feminis banget kan, dia frontal kan Maju, ngomongin tentang feminis, ngomongin tentang nggak mau punya anak itu child free juga kan, dia frontal banget gitu. Nah sekarang kita ngomongin lingkup toxic people ya Maju. Itu ada toxic relationship, toxic family, toxic marriage, toxic friendship, ya, banyak banget. Yang paling sering tuh kayak toxic relationship, kayak orang pacaran, tapi ada misalnya kekerasan. Setelah jalan kekerasan kan nggak cuma kekerasan yang fisik kan, tapi kekerasan juga verbal dan kayak memaksakan kehendak misalnya. Betul. Kamu harus keluar ya dari kerjaanmu kalau pilih aku atau kerjaanmu. Nah, itu udah toxic itu kayak gitu. Tapi kalau si ceweknya atau si cowoknya yang dipaksa oke aja sih nggak apa-apa ya. Tapi kalau udah ada salah satu yang merasa terpaksa, merasa terintimidasi, berarti udah ada toxic tuh. Betul. Terus kalau misalnya lagi ceritanya itu di toxic family gitu kan. Misalnya itu tuh sepupuan gitu lah sih Maju, kadang-kadang ipar. Astagfirullah. Ini tuh Astagfirullahaladzim. Ya Allah, aku belum punya ipar sih. Aku udah punya ipar, tapi ipar aku nggak toxic alhamdulillahnya. She's very kind and very nice. Toxic family itu kayak rebutan warisan juga, itu toxic juga. Family itu. Kadang gitu. orang tuanya belum meninggal udah ribut loh warisannya. Aduh, astaga. Itu juga aku ngomongin warisan tuh ya Maju. Maksudnya gini lah, itu kan duit orang tua ya. Terus kenapa? Maksudnya itu bukan duit anak gitu. Terus kenapa anaknya itu ngerebutin duit yang bukan punya dia? Aku kadang-kadang nggak ini. Iya, nggak bisa menalar ya kok bisa seperti itu. Kok bisa? Kan itu bukan duit loh, kan itu duit bapak ibu loh gitu. Iya, tapi kan mereka mikirnya itu uang mau buat apa kalau bukan buat anak-anaknya, sedangkan si orang tua ini sudah mau meninggal atau bahkan sudah meninggal gitu loh, Din. Iya sih, tapi kalau misalnya anaknya udah mampu, kenapa harus ngerebut gitu pokoknya. Ya, misalnya itu salah satunya aja sih contoh toxic family itu. Benar. Terus ada juga orang tua yang memaksakan anaknya untuk nikah dengan si A atau si B, padahal anaknya tuh nggak cinta, Din. Itu tuh juga toxic family sih, yang memaksa kayak gitu. The real story about that. Spill ya? Ya, boleh. Jadi tuh pada suatu hari ini cerita teman aku Maju, kasihan banget. Padahal itu udah kejadian di era sangat modern ini Maju. Dijodohin sama ibunya, dan Maju tahu kalau ya yang dijodohin itu dia itu memang anak akad sih, dia anak adopsi ya. Kasihan gitu. Tapi
seanak-anak adopsi ya Mbak Ju, kok segitunya gitu loh ibunya tuh. Padahal ibunya sebenarnya tuh sayang, aku lihat itu ibunya sayang, cuman aku nggak ngerti ya kenapa di dalam momen ini tuh jadinya toksik gitu si ibunya gitu. Jadi maksanya itu banget Mbak Ju, dikenalinya itu ke cowok-cowoknya, kan temen aku cowok ya, cowok-cowoknya tuh lain agama. No, kok bisa gitu? I don't know. Tapi kaya Mbak Ju. Oh, itu masalahnya. Very very rich. Ya. Crazy Brian. Udah mau ya dong. Iya, kayak gitu ya. Ya memang ada tipe-tipe orang tua yang seperti itu. Nggak That's semua the real orang tua story itu aja. support dengan anak-anaknya. Yeah, and it's very sad. Ada yang Make suka me sad memaksakan until now. kehendak. Ada juga orang tua yang maksa-maksa anaknya untuk jadi dokter misalnya, untuk jadi PNS misalnya, untuk jadi, nggak ada ya tukang kebun ya? Nggak ada, misalnya untuk jadi pengacara ada tuh. Pengacara. Soalnya bapaknya pengacara, anaknya harus jadi pengacara. Ada Atau itu ada. tentara misalnya, ya. Tanpa bertanya pada anaknya pengen Mau apa? apa? Nah, itu toxic family namanya Iya. ya. Padahal yang disayangkan itu family ya Mbak Jo, family yang inner family gitu. Jadi Iya. that's Keluarga very inti sad. padahal itu. Terus juga ada toxic marriage, Din. Kok ketawa gue? Iya ada toxic marriage. It's also real story. I have one gitu. Iya, toxic marriage. Iya. Jadi Umumnya sih biasanya ada KDRT kalau toxic marriage itu. KDRT kan nggak cuman kekerasan fisik lagi gitu ya, kita balik lagi nggak ke cuma situ. gampar-gamparan, lempar-lemparan panci. Tapi juga verbal. Verbal. Jadi yang diserang tuh mental, Kena mental, Cin. Iya, Iya. kayak gitu. Verbal, terus ya kayak kata-kata yang menghina, Menjatuhkan, terus bullying ya, Yes. bullying dalam keluarga, dalam pernikahan. Playing victim, Mbak Playing Jo. victim juga. uh, Siapa yang mukul, siapa Iya, yang merasa bersalah lempar gitu. apa sembunyi tangan apa aja? Iya, lempar batu. Lempar batu, udah. Bukan lempar rempeyek ya, Lempar rempeyek batu. langsung mangap aja. Lempar batu sembunyi tangan, nah kayak gitu. Terus dia mengkambing hitamkan kayak gitu, padahal masalah kita kayak gitu. Ya, begitulah toxic. Kenapa sih Tuhan menciptakan orang-orang toksik seperti itu? Kayaknya tuh kalau dipikir nggak ada gunanya gitu ya. Iya. Tapi sebenarnya ada gunanya, Din. Untuk menguji iman kita, Mbak. Iya, menguji kesabaran kita. Betul, menguji Sampai di mana? kesabaran kita makanya sabra. Menguji kesabaran kita kayak gitu. Jadi sampai di mana kamu bisa gitu sabar, kamu bisa masih percaya sama Tuhan gitu. Kalau semua orang baik, semua orang nggak punya masalah dengan kita, terus di mana ujiannya? Benar, gitu. betul. Kita nggak naik kelas dong, Iya, nggak naik kelas kalau nggak pernah ujian. Jadi kita dikasih ujian dulu biar naik kelas. Yes. Menghadirkan orang-orang seperti itu di hidup Di kita. hidup kita, benar. Dan sebenarnya aku setuju banget yang tadi Mbak Juju bilang gitu. Jadi kita tuh menguatkan diri. Jadi sebenarnya gimana reaksi kita itu yang paling penting. Yang paling penting. Dan itu yang kita fokus ke situ sebenarnya. Ya nggak sih Mbak? Iya, betul. Bukan gimana orang ini, terus ntar gimana kita nggak bisa mengendalikan orang lain. Betul, gimana kita doain mereka. Diri sendiri Gimana aja. kita doain Biar mereka. Dia itu dapat balasan Hidayah. yang setimpal gitu loh Mbak Ju. Biar dia dapat balasan yang setimpal. Jangan berdoa seperti itu. Atau dia dapat kejelekan yang lebih besar kayak gitu. Jangan, Nah, itu big bukan ke no-no situ, ya, bukan ke situ fokusnya, tapi lebih ke fokus ke diri sendiri gitu. Gimana kita bisa kuat gitu menghadapi itu, gimana kita Nah, itu yang cari-cari penting celah sih. untuk ya udah gitu. Kenapa selain itu pertanyaan lainnya itu kayak gini Mbak Jo. Kenapa ada orang toksik gitu? Kenapa Tuhan menghadirkan orang toksik? Terus berarti kan kita jangan toksik gitu ya. Itu juga pelajaran kedua. Berarti kita jangan sampai seperti itu, gitu. menjadi orang yang sama gitu ke orang lain gitu. Dan juga buat introspeksi diri sendiri. Ternyata ketika ada orang kurang baik sikapnya dengan kita, jangan-jangan kita juga kurang baik sikapnya ke orang lain. Kadang nih ya, Din, sikap orang lain terhadap kita itu cermin dari sikap kita ke orang lain. Itu udah rahasia umum. Kamu datang nih ya ke tukang somai ya misalnya ya. Tiba-tiba dia tuh
ngasih tambahan kentang kayak atau ngasih tambahan sambal Kubis. kacangnya gitu kan. Kubis, my favorite. There must be something special with you gitu ya. Pasti kamu pernah berbuat baik sama bapak itu, makanya dia ngasih feedback yang seperti itu baik juga gitu. Tapi kalau misalnya ada orang toksik ke kita, mungkin ada perbuatan kita juga ya yang mungkin menyakiti mereka, yang Betul, sampai akhirnya menyakiti mereka orang berbuat lain seperti gitu. itu. Atau kita menyakiti orang lain ya Mbak Ju, terus Yang kita nggak dibales sengaja gitu. dibales oleh orang lain gitu. Benar gitu. Cara Jadi Tuhan untuk kan banyak. introspeksi juga, siapa tahu Iya. kita yang salah. Selain emang kita ngaca gitu, kita jangan sampai gitu ke orang. Itu juga sebagai kita masuk ke diri kita sendiri gitu, untuk Tapi berbicara dengan gini, diri Din, sendiri dan gitu. gini Din, bisa jadi ya, selain karena kita harus introspeksi, tapi sebenarnya juga Din ya, bisa jadi ada yang salah dengan diri mereka sendiri. Oh, Jadi ya. itu bukan salah kita, bukan apa ya, bukan karma yang kita terima, tapi memang diri mereka aja yang matanya ada kekurangan melihat apapun kayak gitu. Atau emang ya itu karakter orangnya toksik gitu nggak Ini sih karakter Mbak Ju? orangnya. Jadi kamu nggak that's sayang salah, sekali kamu kayak nggak gitu salah. tuh. Memang orangnya aja yang kurang ajar. Atau emang dia beneran nggak suka sama kita dan suka cari kurang-kurangnya kita. Iya, kayak atau gitu. dia pernah mengalami situasi tidak menyenangkan di masa kecilnya, di masa lalunya. Akhirnya dia bisa melakukan itu ke orang lain. Melampiaskannya ke orang lain. Jadi kitanya aja yang harus kuat. There's so many Reasons. so many views gitu. Jadi banyak sudut pandang di sini gitu. Dari sudut pandang orang yang toksik ke kita, dari sudut pandang kita yang ditoksikin sama orang itu gitu. Iya. Jadi dari sini kita banyak belajar sebenarnya ya Mbak Jo gitu. Gimana kita menghadapi orang toksik lah, gimana orang toksik itu macam-macamnya kayak gitu-gitu. Jadi teman-teman bisa sharing juga di bawah nanti. Iya, gitu. silakan komentar. Kalau misalnya pernah gitu mengalami hal yang sama. Ketemu sama orang yang karakternya, aduh nyebelin banget. Gitu. Seru banget Mbak Jo. Oke, thank you so much for watching. Kita ketemu di video Jangan toksik ya. Jangan toksik teman-teman. Minum air kelapa ya, yang banyak. atau susu. Bye. Thank you for watching. Cheers.